Hai semuanya, jadi hari ini kita lagi visit bisnis punyanya Kak Anita. Seperti bisa dilihat sendiri, ini punya Mantra Sayur lagi panen kentang. Untuk lebih jelasnya, ikutin terus ya. Nah, sekarang kita langsung lihat aja proses dari panen kentang punya kebunnya Mantra Sayur. Langsung aja, yuk, yuk. Bajunya, angin, kegiatannya bajunya. Halo, aku Anita. Di sini aku sebagai direktur utama CP Mantra Sayur dan kita sekarang lagi ada kegiatan panen kentang. Terus aku di sini mau ngenalin satu-satu tim aku. Karena gue kayak Pada kabur. ya kok kabur di sini dong. Yang pertama ada Egar. Nah. Ini controlling kentang ya. Nih, kenalan dong. Perkenalkan, nama saya Egar Ada Jimbaran. Saya sekarang bertugas controlling kentang di daerah Ciberem seluas 14 patok atau setengah hektar. Berapa lama? Untuk sekarang, gabung. Kalau gabung baru 5 bulan, sekitar 5 bulan. Bakal menuju ini tuh dia mau jadi menuju kepala controlling. Kita lihat hasil panennya ya. Yang kedua ada Kakak Amil. Ini. Nih, kenalan. Halo. Guys, perkenalkan, nama aku Fahmi Faroji, biasa dipanggil Amyong. Di sini sebagai sama posisinya kayak Egar, quality control ya, Bu. Sekarang saya pegang yang lahan di Ciberem, kol 8 patok. Begitu. 8 patok tuh kurang lebih 3.600 meter. segitu, 3.600 meter. Dari kapan? Gabung 4 bulan dari bulan Agustus gitu. Cukup. Lanjut. Yang ketiga ada ini tuh personil baru sebenarnya. Ya, ini sebenarnya sambil magang juga. Ada Raka. yang gok. Halo teman-teman. Saya Edgar. Edgar nggak ada anjing. Oh, saya Jimmy. Ya udah. Saya di Mantra sudah bergabung selama kurang lebih 3 tahun ya. Dari sebelum Mantra ada, saya sudah ada. Saya bertugas di kebun wortel. Kalau kalian tahu wortel itu wortel 1 hektar berdua sama Pitra Eri, YouTuber. Udah segitu aja deh. Saya mau pergi dulu. Yang personil baru ada Pitra. Sini Pit. Kenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Putra Rizkia Ramadan. Posisi di sini sama Raka, megang di wortel atau bisa dibilang ya. Gabung berapa? Sama baru ya, baru sih. Ya. Belum sebulan ya? Ya. Yang lainnya ada yang di kebun, terus ada sebagian yang emang udah cabut dari Mantra karena emang seleksi alam juga kali ya. 3 orang cabut. Terus ini yang terakhir ada Ingrid sambil ngerokok aja. Nih, ini sahabat aku.
Sahabat aku semuanya sahabat aku, tapi ini paling sahabat dari SMP. Perkenalkan. Nama saya Ingrid. Ya, nama saya Ingrid. Saya Saya sebagai controlling bawang. Berapa? Udah. 3.600 meter juga ya? Iya. 7 patok. 8 yang kamu? Iya 8. Iya, kumaha? Kamu berapa lama cenah? Udah 6 bulan. 6 bulan. Oke. Gitu. Ini cewek satu-satunya di tim Oke. selain aku. Senggol gitu aja. Terus ini ada yang terakhir, ada Rio. Assalamualaikum. Saya Rio, saya di Mantra sebagai tim spiritual. Iya lu nyarang teh ya. Ini dia sih ini apa sih namanya? Apa ya? Tim spiritual. Iya, pokoknya dia sering tangan kanan aku gitu. sebagai apa ya? Sebagai yang saling membantu ya nggak sih? Ya gitu. Karena kan saya juga berdua sama dia buat modal kawin, coy. Yang terakhir ada mandor aku, Aujang. Ini mandor aku yang di Kentang, beda-beda sih mandornya, tiap tanah beda mandor. Terus ini juga lagi ada pekerjanya sekitar 12, tapi mau nambah 8 orang lagi jadi 20 orang. Terus apa lagi ya? Apa lagi dong? Oh ini apa? Ada kan beberapa kebun sama tadi kan diomongin banyak, ada kentang, apa botol, Kalau aku sih sekarang lagi nanamnya di kentang, bawang daun, kol, wortel, dan nanti yang bakal datang yang setelah ini dipanen kan aku nanam lagi nih. Rencana sih bakal jadi 3 tanaman. Ada wortel, ada bawang sama kol juga di satu lahan ini. Jadi biar misalnya kan kalau kentang tuh harganya nggak yang terlalu turun. Kalau misalnya kol itu bisa di harga turun. Jadi kalau misalnya ada salah satu tanaman yang turun, kita bisa backup pakai tanaman yang lain di tanah ini gitu. Gitu. 6 sampai ke panen berapa lama? Kalau kentang 4 bulan. Jadi ini tuh sebenarnya udah dimatiin 10 hari. Jadi sebelumnya nggak kayak gini, tapi bentuknya daun seger gitu. Ini tuh udah digramukso namanya. Jadi dimatiin dulu baru bisa dicabut akarnya nyampe keluar si kentangnya gitu. Aujang, sini interview dulu dong. Sarah ruas di interview. Nih Aujang, perkenalkan dulu. Sebagai apa? Sebagai miara tuh Ujang. Iya, mandor. Perkenalkan nama saya Teh Ujang Yang kali. sebagai penggarap Ya. mandor, Ya, bisa disebut mandor. Mandor kentang ini. Da ibu bos nama iya. ada kesulitan apa gitu Pak? Namun ke panen kieu kesulitannya. Kesulitan mah jangan datang hujan we. Bisa beres. Iya. Kalau dengan hujan menghambat berarti kan Iya. Kerja pasti berhenti semuanya. Selain itu ada nggak? Oh ya, hujan doang. Iya udah hujan. Hujan doang ya. Kalau pas panen kalau udah luas pasti dimasukin dalam karung. Sekarang mah berdoa we. Mudah-mudahan nggak akan ada hujan. Iya. Kalau ada hujan pasti 2 hari. Iya. Nggak akan beres sehari gitu. Gitu. Pasti 2 hari. Pasti 2 hari. Gitu. Udah gitu ini tah. Ntar dulu aku ada pertanyaan. Apa? Nanya aja nanya. Pendapat Pak Ujang nih tentang Bu Anita tuh orangnya kayak gimana? Baik, cantik. Nih Aujang. Aduh, tapi kosong itu. Gitu pasaran itu mah tahu gitu semua orang. Oh iya. Oh, Nah, nih kalau. Menurut apa? Bagus, baik. Baik, Anita mah Golo. asli. Tong gitu. Lain hareup itu jubber. Tong beureum Ibu Anita teh. Udah biasa. Lebih ke tegas, galak atau gimana?
tegas, Ya. orangnya konsekuen, Ya. bagus. Awal kenalnya gimana? Itu tuh dari adiknya, dari si Dari Aldi. saudara. Dari Sekarang masih Aldinya udah gak ada, nggak meninggal juga sih. udah meninggal, bukan meninggal. Nggak ada di sini gitu. Iya, Udah nggak di mantra. udah lagi di mantra, udah lagi check out kenaon. Mending nu kahartian mah. Gitu. Thank you. Ya. Oke. Udah Anita lagi. Apa? Yang itu nih sebutin apa? Bukan kendala apa tadi teh? Hal-hal yang biasa dilakukan. Hal yang biasa dilakukan. Iya, terus kejadian Selama masa panen. Sebelumnya nanam juga sih. Nanam juga. Heeh. Ya. Jadi kalau misal ini udah ya. Jadi aku mau nanam apapun, mau itu kentang, kol atau apa, aku tuh di sini emang mereka tuh menganut kepercayaan yang emang apa ya, mempercayai leluhurnya lah istilahnya gitu. Nah, nggak di daerah sini aja, aku di kebun yang lain pun sama. Jadi sebelum nanam itu ada ritual berdoa dulu sama ngasih sesajen. Nah, sesajen itu peruntukannya untuk menghargai lah. Di sini kita numpang cari usaha juga, pengen apa ya? Pengen hasilnya bagus, terus berdoa. Setelah itu di sini sih sebenarnya nggak boleh kayak sompral terus kayak dipakai yang hal-hal yang nggak benar. Jadi kayak nggak boleh dipakai minum kayak gitu. Terus kalau misalnya setelah panen sama si ritualnya berdoa juga sama ngasih sajen juga. Cuman kalau misalnya selama penanaman itu sajennya paling cuma rokok, rujak kelapa sama buah-buahan 7 warna, bisa jambu atau pir apel, pokoknya 7 warna yang beda-beda. Kalau misalnya yang kemarin itu ada peyem, dawegan kalau mau panen itu, terus sama buah 7 warna juga, sama rokok gudang garam yang kretek kalau nggak salah gitu. Jadi itu tuh nanti apa ya, kita berdoa di sini tengah malam, ganti hari berdoa di sini, minta kelancaran, minta kayak apa ya, dimudahkan juga hasilnya biar bagus juga. Terus apa ya, biar semuanya lancar. Dan yang terakhir tuh kita nyarang hujan itu biar nggak mendet ke si panennya. Yang pertama tuh kentang emang nggak bisa di kondisi yang hujan. Di kondisi hujan nggak bisa, takutnya gampang busuk, terus nggak kuat juga. Sama kalau misalnya hujan bakal kependet pekerjaannya, mau sebanyak apapun orangnya, kalau hujan tetap bakal kependet gitu. Terus kalau misalnya pengalaman aku waktu panen, setiap panen apapun aku H-1 selalu sakit, pasti. Nggak mungkin nggak tahu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada hubungannya sih gimana, tiap panen kan. Tapi kalau nggak dihubungin juga ya mungkin emang kebetulan aja kali ya, kondisi akunya nggak fit, mungkin kemarin-kemarinnya kecapean gitu sih logikanya. Tapi kalau mau mistisnya itu sih. Kalau dari tim sendiri biasanya kejadiannya apa? Kemarin banget pertama aku tuh kan tim tuh udah duluan berangkat dari pagi-pagi. Nah, aku tuh berangkat malam. Nah, aku tuh malam lewat tol malah ke Purwakarta. Karena kita tuh nggak lihat jalan belok ke Cileunyi, bener-bener nggak tahu. Aku nyuruh belok tuh nggak ada yang denger gitu. Itu yang pertama. Akhirnya putar balik ke tol lagi, masuk ke Ciparai. Kita hampir mau nabrak kucing, tapi akhirnya kucingnya ketabrak sama si motor. Jadi udah sama kita ada motor yang nyusul, itu yang ketabraknya gitu. Terus yang ketiga sih yang aku jadi aku ngelihat di jalan Pejaten ada bapak-bapak bawa anjing gitu di motor, lari-lari, si anjingnya diikat. Tapi setelah nggak lama tuh kita kan mobil ada lampunya, setelah kita lampuin udah nggak ada, udah hilang gitu. Ya udah nggak ada, si bapak-bapak yang bawa anjingnya udah nggak ada gitu. Kalau tim aku sih sama mau nabrak kucing juga, tapi emang nggak jadi sih, untungnya nggak ketabrak gitu. Itu berarti bukan di daerah ini. Bukan di jalan mau ke sini gitu. Kalau di daerah sendiri, di sininya sendiri pernah ada pengalaman nggak? Kalau aku
dimimpiin sama apa namanya orang gede warna hitam, gedenya segitulah tuh sepohon itu dimimpiin. Dan aku nanya ke yang emang adalah kokolat di sini, terus katanya itu emang yang ngejagain si kentangnya. Cuman kalau mandor aku sendiri emang diliatin langsung dan sama kayak yang aku mimpiin. Jadi pas aku mimpiin tuh jelang beberapa lama ketemunya sama mandor aku langsungnya gitu sih. Sebenarnya sih kalau mau usaha berkebun pertama harus pertama percaya dulu sama orang-orang di sininya. Terus mau misalnya kita nggak percaya soal yang kayak gitu, kalau misalnya adat di sininya udah kayak gitu kita turutin aja. Soalnya kalau enggak juga kan kita sama aja nggak ngehargain gitu kan, kita juga numpang di sini buat usaha gitu. Terus yang terakhir sih ini sih banyak-banyak berdoa aja sih. Kalau misalnya kita usaha di kebun kan kita mah udah ngurus gitu, serahinnya sama alam-alam lagi gitu. Jadi ya berdoa sih, banyaknya berdoa gitu. Kalau untuk kentang sendiri pernah gagal gak dalam panen? Kentang belum sih, alhamdulillah. Kalau kentang itu berapa kali panen itu berapa? Kurang lebih berapa? Tonnya ini tuh bisa 25 ton. Ini hasilnya sih 25 ton. Itu buat lahan kentangnya sendiri itu berapa? Ini tuh 14 patok, setengah hektar lebih. Setengah hektar lebih. Ini tuh. Untuk penjualannya sendiri ini teh kemana? Nanti ada bandar yang banding harga, nanti kalian juga lihat. Nanti ada yang banding harga sama aku. Kan mereka juga pada butuh barang, jadi tinggi harga dulu gitu. Jadi kayak desain barang. Gitu. Gitu. Awal gak ada nggak? Mulainya ke tim aku. Itu dulu. Nah, itu dulu. Oke. Sok. Enggak tuh itu mah. Ini kentang kecil-kecil gini juga bisa dijual. Buat kentang apa teh? Kentang rendang. Teteh. Di rumah juga bisa dimasak pakai bumbu. Ini tuh bisa dijual. Yang busuknya juga bisa dijual. Nah, Apa sih teh namanya BS? nah busuk ini juga Tuh. bisa dijual. Ini bisa jadi uang. Jadi dijualnya tuh, nah kayak gini nih. Nih, ini bisa dijual. Jadi ada yang dipakai sabun. Jadi, Oh ya gitu tuh. iya, sabun jeli. Oh. Kan dari kentang yang busuk. Atau enggak fermentasiin aja kentangnya jadi minuman vodka. Jadi penanaman kentang itu aku awalnya dari satu bibit kentang segede gini, dan anaknya bisa jadi 20 sampai 25 biji dari satu tangkai. Dari satu gini nih. Ini anaknya segede gini. Tuh. Ini dari satu tangkai, cuma modal satu ya, Kak. Bibit satu. Modalnya segini. Modal satu hasilnya segini. Jadi beranak dalam kubur. Gitu. Dah. Kenapa? Pasti. Kan eta mah jadi benihna mau bisa mau semulus kieu jadi kumaha eta mah ukur ngahamah hungkul. Kileura teh ya. Heeh, nu kileura cek saujang kileura. Berat kan? Harapan buat mantra sayur ke depannya gitu, dari mantra tim Ibu Anita, harapannya apa gitu, Mang? Ya harapannya mah untuk kedepannya bibit yang berkualitas, terus kedepannya terus masalah pupuk dasar, utamakan pengurusan
Terus di cuaca juga harusnya kalau cuacanya musim kemarau kemungkinan kentang bukan gini. Kalau kemarau kemungkinan kentang segede-gede itu. Yang gede ini. Wih. Kalau musim kemarau. Sukses. Sukses terus untuk mantar sayur. Iya, buat kedepannya. Oke, sip. Itu nun, Mang. Sukses terus buat mantra sayur. Oke, mantap. Sukses buat mantra sayur. Sukses terus buat mantra sayur. Oke. Mantap kedepannya, semoga lebih baik. Oke. Yuk. Sukses terus buat mantra sayur. Sukses terus buat mantra sayur. Oke. 2, 3. Mantra sayur.